Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hamidah, merupakan salah satu dosen Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis di Universitas Wanita Internasional. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam pembelajaran adalah mata kuliah segmentasi halayak. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS yaitu materi, dan 1 SKS itu case study segmentasi halayak. Mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran campuran atau blended learning yang menggunakan sistem pembelajaran baik secara luring ataupun daring. Pembelajaran di kelas dilaksanakan menggunakan metode teacher center learning melalui penyampaian informasi oleh dosen dan student center learning melalui diskusi tanya jawab. Selain itu, mahasiswa diberikan tugas berbasis project based learning yang dikerjakan dengan tujuan untuk mendorong kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan penerapan konsep dalam konteks nyata. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran lulusan Prodi Ilmu Komunikasi, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, berkontribusi serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, memiliki sikap yang mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, mampu mengkaji implementasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan desain, dan kritik seni. Menghasilkan entrepreneur yang kreatif dan inovatif, menghasilkan lulusan di bidang ilmu komunikasi yang mampu bersaing secara global dan relevan dengan tuntutan pengguna dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat, menghasilkan riset di bidang ilmu komunikasi yang mendukung program percepatan pemberdayaan perempuan, memfasilitasi pendekatan instrumen di bidang ilmu komunikasi sebagai upaya penanggulangan isu perempuan. Capaian mata kuliah atau CPMK mampu memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan pada halayak sasaran sebelum melakukan pemasaran, mampu menguasai cara berpikir segmented pemasaran yang tujuannya dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada masing-masing segmen sehingga marketer dapat memperoleh keuntungan, kepuasan, dan kelanggengan usaha. Mampu memahami bahwa segmentasi adalah sesuatu yang dinamis, konsumen terus berubah, demikian juga peta persaingan. Mampu memahami teknik segmentasi, cohort marketing, teknologi post-hoc segmentation, atau metode defensi dan metode interdefensi. Mampu memahami cara melakukan targeting dan cara melakukan targeting melalui media-media di Indonesia, mampu memahami pentingnya positioning dan cara menyusun positioning yang tepat dengan benar dan efektif, mampu memecahkan penelitian bisnis yang berbasis pada pengintegrasian segmentasi, targeting, dan positioning. Capaian dari mata kuliah atau sub CPMK. Yang pertama, mampu mengenal, mengerti, dan memahami konsep
dan pentingnya segmentasi pemasaran dalam sebuah manajemen. Yang kedua, mampu mengenal, mengerti, dan memahami konsep, tujuan, cara-cara pemilihan, dan prosedur segmentasi. Yang ketiga, mampu memahami pendekatan-pendekatan segmentasi di Indonesia, mampu menguasai segmentasi a priori dan post hoc, mampu mengenal, mengerti, dan memahami konsep targeting melalui media-media, mampu mengenal, mengerti, memahami, dan membuat pernyataan positioning, mampu mengenal, mengerti, memahami, dan membuat pernyataan positioning, dan mengenal kesalahan-kesalahan dalam positioning, mampu mengenal, mengerti, dan memahami konsep riset dan teknologi segmentasi. Deskripsi mata kuliah segmentasi halayak. Mata kuliah ini membahas konsep dan penerapan segmentasi pasar sebagai bagian dari strategi pemasaran. Mahasiswa mempelajari proses segmentasi, targeting, dan positioning secara tepat dan efisien, termasuk teknik segmentasi a priori dan post hoc. Cakupan segmentasi meliputi demografi, psikografi, nilai, kohort, teknologi, loyalitas, dan preferensi. Mahasiswa juga dikenalkan pada metode riset segmentasi untuk memahami perilaku konsumen. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis pasar guna merancang strategi komunikasi yang sesuai dengan karakteristik tiap segmen. Yang menjadi bahan kajian dari materi pembelajaran segmentasi halayak, yang pertama, latar belakang dan pentingnya segmentasi, segmentasi pasar dan manajemen pemasaran, konsep segmentasi dari masa ke masa, cara-cara segmentasi, tujuan segmentasi, pendekatan-pendekatan segmentasi, psikografi, gaya hidup, dan nilai-nilai individual, segmentasi a priori, targeting atau memilih target pasar, targeting melalui media-media lainnya, positioning, mencari jendela di otak konsumen, pernyataan positioning, kesalahan positioning, riset, dan teknologi segmentasi. Yang menjadi aspek penilaian dari mata kuliah segmentasi halayak, kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Teknik penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari presentasi individu, presentasi kelompok, proyek, dan keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Referensi utamanya dari buku Membidik Pasar Indonesia Segmentasi, Targeting, dan Positioning karya Renal Kasali, terus Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa karya Bukhari Alma, Manajemen Media Penyiaran karya A.M. Muslam, dan Manajemen Pemasaran karya Hartini Acaya Sudirman dan Aditya Wardana, dan Manajemen Pemasaran Konsep Pemasaran Digital karya Andri Herawati. Sebagai pendukungnya banyak, yaitu referensinya jurnal-jurnal yang bereputasi. Berikut adalah contoh pembelajaran di dalam kelas secara offline atau luring di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah ya. Kita dipertemukan kembali dalam perkuliahan segmentasi halayak. Baik, sebelum perkuliahan ini dimulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan dipimpin? Oke, saya teruskan sekarang. Sebelum memulai perkuliahan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Saiful. Baik, sebelum materi dilanjutkan, Ibu absen terlebih dahulu. Tapi silakan Anda buka si-akadnya. Silakan isi ya absensinya. Baik, Bu.
materi Ibu udah upload di e-learning ya? Ya Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Baik, untuk sebelum materi ini dimulai, untuk mengingat yang perkuliahan kita minggu kemarin, ada yang masih ingat nggak? Kita review ulang ya. Apa? Pernyataan positioning. Nah, pernyataan positioning itu penting tidak sih? Penting banget Bu. Sangat Sangat penting. Ya. Kenapa? Bu, Oke, dari apa? Kenapa dari? menurut saya sangat penting karena dapat menanamkan citra produk di benak konsumen. Iya, betul ya. Dengan positioning itu kita bisa tahu ya, bahwa ada produk tersebut ya. Oke, ada lagi? Apa lagi? Nih Bu, bisa juga untuk membantu diferensiasi. Karena pernyataan positioning yang buat juga membantu membedakan si produk dari pesaing yang lain. Iya, betul sekali. Yang lainnya ada? Ibu, Ya. dapat memudahkan strategi komunikasi. Iya. Jadi dengan positioning yang jelas, pesan komunikasi pemasaran menjadi lebih terarah gitu dan konsisten sehingga konsumen juga nggak bingung gitu terhadap apa yang ditawarkan. Iya, betul sekali ya. Ada lagi? Ada Bu. Oke, Jadi Pandi. berfungsi untuk mengarahkan inovasi dan pengembangan produk Bu. Ya. Oke, ada lagi? Siapa? Aku Bu, Iya. Ya, untuk menjawab kebutuhan psikologis konsumen Bu, karena biasanya konsumen itu membeli itu bukan karena fungsi aja, tapi karena status, terus gaya hidup atau aspirasi. Oke. Nah, dari apa yang tadi teman Anda sampaikan, kira-kira apa kesimpulan yang Anda dapat? Saya Bu, Ya, Pak. Apa? inti dari yang saya tangkap dari teman-teman tadi, positioning itu bukan hanya sekedar alat komunikasi saja, melainkan sebuah fondasi strategi komunikasi yang menyatukan persepsi konsumen, arah komunikasi, dan keunggulan kompetitif dari produk. Anda paham semua? Paham? Ya, kalau paham. Tapi ada satu lagi nih, dari pernyataan positioning itu, tentu positioning produk itu pasti kan ada caranya ya. Cara mempositioningkan produk itu dengan pernyataannya seperti apa? Berdasarkan itu. Ya, berdasarkan atribut. Contohnya apa? Trans Studio. Iya, Trans Studio. Kenapa? Karena memposisikan dirinya sebagai tempat hiburan Daerah besar di yang Indonesia. terbesar di Indonesia. Betul. Apalagi? Berdasarkan Manfaat Bu. Berdasarkan manfaat. Betul. Jadi kalau produk itu harus ada manfaatnya. Contohnya apa? Misalkan, kalau berdasarkan manfaat. Iya, betul. Dengkong, gimana pernyataannya Dengkong itu? Jadi memposisikan produknya sebagai susu peninggi badan untuk anak dalam masa pertumbuhan. Iya, betul. Ya. Terus apa lagi? Karena banyak loh. Apa lagi? Seleraku memposisikan dirinya sebagai mie instan nomor 1. Iya, betul. Karena memang Indomie memang yang pertama ya. Iya, betul. Terus apa lagi? Selain itu berdasarkan apa lagi? Coba. Berdasarkan Penerapan. penerapannya Penerapan. Contohnya apa? pasta gigi. Rasa. Gimana dengan pasta gigi satu lagi? mengandung siwak dengan Mengandung siwak labu untuk membunuh bakteri dan pemelihara gigi. Oke, ada lagi? Berdasarkan apa lagi? Berdasarkan pemakai. Kalau pemakai apa coba? Berdasarkan pemakai itu banyak ya. Iya, Apa coba? Kayak Sampai. sampo. Sabun lu, kenapa sabun lu? Kalau sabun lu kenapa? Karena dari banyak atas kayak Orang pasti identiknya ya, karena itu ada iklannya. Ya, iya, pemakainya karena ada iklannya, ada pemakainya itu
adalah artis terkenal ya. Terus apa lagi? Ada merek lain lagi apa coba? Gip. Dengan solder tuh. Kalau selain sampah? Sampo Sansil. Nah, Itu sanksi itu pernyataannya apa? Pernyataan positioning. Rambut hitam Lebih berkilau. Harus berkilau. Terus ada lagi kan sepatu yang terkenal itu apa? Naik Mas. naik jas tuh ya. Oke. Terus berdasarkan apa lagi? Pesaing. Contohnya? Obat nyamuk menyindir pesaingnya Bu. Jadi yang masih dibakar gitu. masih dibakar. Banyak asap. Banyak yang masih dibakar. Polusi. Oke ya. Dan banyak lagi ya contoh-contoh lainnya. Kalau kita bisa ya, dan membaca juga dari penelitian-penelitian yang lalu dan apa yang ada fenomena di sekitar kita bisa lihat ya. Baik, kita mulai saja perkuliahan kita kali ini. Kita akan membahas mengenai kesalahan positioning. Kenapa kesalahan positioning ini sering terjadi? Banyak hal ya yang menyebabkan produk itu tidak diminati oleh klien. Satu, karena apa? Ya, karena mereka kalah bersaing. Karena mereka kalah bersaing dengan perusahaan lain. Karena mereka tidak memiliki keunikan sehingga tidak diminati oleh khalayak ya. Itu ada juga karena mereka kurang tepat dalam memilih cara positioning, caranya yang dia tidak tepat. Misalkan produknya sebetulnya produk bagus, tapi dia tidak dibuat produk itu seolah-olah tidak bernilai gitu, sama saja dengan yang lainnya. Nah, itu juga salah ya. Berarti itu cara yang salah. Bisa juga misalkan sebetulnya produk itu biasa-biasa saja, dia menempatkannya misalkan di tempat yang tinggi misalkan gitu, itu juga salah kalau begitu. Nanti kita bisa tahu. Dan bisa juga kesalahan positioning itu bisa terjadi karena kurang kreatif dalam menciptakan kemasan atau atribut. Nah itu kan untuk zaman sekarang orang-orang yang dilihat apanya dulu coba? Kemasan dulu ya. Padahal padahal belum tentu dalamnya ya. Tapi rasanya belum tentu enak gitu ya. Tapi untuk zaman sekarang memang begitu. Orang biasanya melihat apa tampilan dulu, tampilan luar dulu. Bagus enggak? Kalau luarnya bagus, dia udah langsung ini pasti enak, padahal belum tentu gitu ya. Nah gitu. Nah tapi bagaimana caranya kalau kita bisa menampilkan sebuah produk itu tampilan luarnya bagus, dalamnya juga memang enak gitu. Nah harusnya seperti itu gitu. Jangan sampai seperti sekarang kan kebanyakannya di media-media wah kayak yang enak makanan itu, tapi ternyata setelah dicoba jong ya. Itu kebanyakan seperti itu ya. Oke. Nah, menurut Philip Kotler ini ya, dalam membidik pasar Indonesia dalam Renal Kasali ini ada 4 kesalahan utama dalam positioning. Apa saja? Yang pertama adalah under positioning. Yang kedua, over positioning. Yang ketiga, dan yang keempat adalah maksudnya apa? Under positioning ini dari namanya juga under positioning. Berarti dia sudah mempositioningkan produknya itu di bawah, memang sama rata dengan pesaing, berarti namanya di bawah karena tidak memiliki keunggulan atau keunggulan. Ya, apa? Jadi konsumen mau milih apanya atau sama aja dengan yang lain gitu kan? Ya, itu namanya under positioning. Ya. Terus yang kedua, over positioning. Over positioning ini kebalikan daripada under positioning. Berarti apa? Dia itu terlalu melebihkan dalam arti kata dia terlalu sempit atau terlalu tinggi ya, terlalu sempit. Misalkan ini produk ini
hanya dikhususkan misalkan untuk kalangan misalkan yang elit saja, padahal produk tersebut sebetulnya bisa memberikan manfaat juga untuk yang mungkin kalangan yang lainnya gitu ya. Nah itu semacam itu. Nah terus yang ketiga ini corpus positioning. Corpus positioning ini apa? Jadi dia memposisikan produknya itu membuat si konsumen itu bingung. Kenapa bingung? Karena dia terlalu banyak misalkan kayak ini produk ini misalkan bisa menyembuhkan sakit kepala, bisa menyembuhkan sakit, jadi tidak spesifik gitu ya. Apa gitu. Jadi itu kan membuat bingung si konsumennya. Itu namanya corpus positioning. Itu harus dihindari. Terus yang keempat ini adalah double positioning. Kalau double positioning ini apa? Di sini ya. Jadi si konsumen ini jadi ada posisi yang membuat konsumen itu ragu. Kenapa ragu? Karena si produk ini teh katanya bisa menyembuhkan tapi tidak ada buktinya. Gitu misal produk ini produk yang enak tapi mungkin tidak ada. Karena apa? Karena kalau namanya konsumen itu harus ada, kalau misalkan makanan ada testimoninya ya gitu. Ini orang yang terus kalau misalkan iklannya misalkan sama artis sih udah pasti orang ya, wah ini udah pasti produknya enak. Orang kan kadang-kadang melihat dari si pemakainya itu gitu ya. Nah itu kalau double positioning itu kalau misalkan kita ini mempositioningkan produknya itu tidak dengan bukti. Jadi harus ada bukti, disertai dengan buktinya. Kalau memang ini kita mengklaim bahwa ini adalah mobil keluarga, buktinya nyata memang mobil keluarga. Karena apa? Kapasitasnya memang mobil keluarga, lah misalkan seperti itu. Nah itu ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang kalau gitu kita diskusi nih. Coba sekarang Anda buat nih kira-kira produk yang Anda pilih saja. Yang under positioning, contohkan misalkan produknya apa, over positioning juga corpus positioning dan double positioning. Silakan Anda berikan contoh dan kenapa ya. Oke? So Ibu kasih waktu. Baik, lanjutkan. Tadi Bu udah kasih soal gimana? Ada yang udah tahu jawabannya? Udah. Silakan. Contohnya apa? Yang ada di lingkungan kita aja, fenomena yang ada di sekitar kita. Kita bisa melihat ya. Ini yang produk yang termasuk under positioning, produk yang over positioning, corpus positioning, atau termasuk double positioning. Nah, sekarang Anda coba bandingkan di antara produk-produk yang menurut Anda ini masuknya kemana gitu. Produk ini. Silakan. Coba, siapa? Deh. Ya. Saya ada contoh di confuse positioning. Produknya jamu, karena jamu terlalu banyak manfaat, jadi membuat orang tuh bingung gitu. Kayak ini tuh obat apa gitu, obat sakit kepala atau obat sakit itu, jadi bingung orang-orang. Tidak spesifik ya. Gitu. Ya. Nah, iya. Jadi menurut yang lain, betul nggak? Jawaban betul. Oke. Terlalu menempatkan ya, memposisikan produk terlalu banyak itu membuat orang juga menjadi bingung ya. Jadi ini sebetulnya obat untuk apa? Jadi kan ada pertanyaan gitu, jadi kan bingung ya. Oke, mungkin ada yang lainnya? Ibu ini yang Ya? Under. Contohnya kayak Tupperware kan sekarang tuh kalah sama Smiggle karena kurang kreatif. Kalau Smiggle tuh kayak ada gambar-gambarnya kayak gitu, tapi si Tupperware itu kayak kurang monoton gitu Bu. Kayak gitu-gitu aja sih, dan tidak mengikuti zaman sekarang. Baik, intinya berarti kita harus tahu apa yang diinginkan oleh konsumen gitu ya, apalagi di era sekarang ini gitu. Yang lainnya apalagi coba? Ada yang berikan coba? Ya, over positioning. Over positioning. Itu yang Bapak kan sekarang tuh udah
menurutnya udah nggak ada, karena itu tuh terlalu formal, tua sama jadul gitu. Sedangkan anak-anak muda sekarang tuh lebih nyarinya tuh yang fashionable gitu. Tapi kenapa disebut proper positioning untuk bata? Ya itu karena dianggap terlalu formal, nggak mengikuti tren gitu. Oke, bisa itu? Menurut Anda gimana? Masuk? Masuk. Proper positioning ya. Lanjut. Siapa lagi? Anya? Terus ada contoh lain ibu kayak merek LV, boleh disebut ya? Yang Louis Vuitton. Ya itu karena itu Bu Harganya yang mahal, jadi di capnya tuh kayak buat kalangan yang elit doang. Padahal yang kalau misalnya harganya berapa? Jadi banyak orang yang menganggap LV itu hanya untuk kalangan super elit gitu. Jadi akibatnya meskipun mereka merilis lini produk Yang itu lebih jadi affordable. padahal terjangkau, tapi tetap aja overclaimnya mahal. nah gitu Dia mengklaim adalah produk yang super elit, padahal ada juga yang terjangkau. padahal sebetulnya harganya masih jadi terjangkau ya. Ya. Nah itu juga namanya kalau kita menyatakan ini produk ini adalah produk untuk kalangan tertentu, tapi padahal sebetulnya kalau dari harga misalkan kalangan menengah ke bawah pun masih bisa. Ya itu juga namanya berarti dia terlalu over positioning ya. Ada lagi yang lainnya apa? Yang 20 positioning Bu. Apa juga? Contohnya skincare pemutih. Kayak misalnya mereka mengklaim bisa 1 minggu mencerahkan, padahal enggak. Nah, itu jelas ya itu mah. Itu mah karena tidak ada buktinya ya. Karena buktinya tidak ada gitu. Setelah dicoba dalam 1 minggu ternyata tidak mencerahkan. Tetap saja. Itu juga ya. Itu namanya. Jadi kita sekarang sudah tahu ya. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan dalam mempositioningkan produk kita ya. Baik, sepertinya untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini ya. Kita tutup saja dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.